Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu seperti yang dikatakan Pak Fathul Wahid lagi. Dikatakan lagi berkali-kali bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya. Karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh. Dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin. Sama lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Turehan itu fanatik, itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya, jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15, nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul, kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti bener mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah kami ini yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas Thariqah saya, mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa innal haqqo adharu min syamsidz dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya adz-dzahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa Anda ada kok menciptakan yang ada? Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komunis, ateis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus kodim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah adz-dzahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawayh, ahli nahwu, itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang, Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhiban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang
Bosen lah kira-kira seperti itu. Contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pintar tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Nggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andai kan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin, kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA, DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu yang mulai wilayah sensitif itu. Nggak tahu manusia apa kayak nggak tahu Indonesia. Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu apa? Huruf. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali? Padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Nggak ada jaminan kalau itu haid. Bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid. Yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru, haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid tapi darah penyakit istiqatoh, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan enggak bleeding joro Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini enggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah, kalau enggak. Intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter juga difahami orang yang tidak pinter.